Hai The Bridge, welcome to ECC Online Service. Saya senang banget kamu join ibadah hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadahnya, pastikan semua teman-teman menyiapkan catatan. Karena saya yakin mencatat itu hal yang penting buat kita semua, betul? Dan pastinya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya hari ini pasti akan ada hal yang luar biasa untuk kita semua. Yuk sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang membawa hati, pikiran, tubuh kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan nyatakan hal yang mau Tuhan nyatakan buat kami, setiap kami pribadi yang ada di kesempatan ini. Dan kami berdoa, hari ini kami boleh menerima sesuatu yang luar biasa dan mengubahkan hidup kami. Thank you Lord, ini kami The Bridge, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. The Bridge, let's enjoy the service. Siap untuk memuji Tuhan. Let's go. Come on. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Come on!
kasih Yesus. Oh haleluya. Come on, beri kemuliaan bagi Dia. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau penolong kami, dan hanya kepadamu aja kami bersandar, dan hanya padamu kami percaya, sebab kepada siapa lagi selain kepadamu. Yes Tuhan, Jesus. Sujud di hadir-Mu, hatiku hancur dan berseru. Ya Tuhan, dengan segenap nafasku datangnya bertubi, namun ku takkan gentar, kemenangan
Jaya. Ya Tuhan, biarlah ini jadi doa setiap kami dimanapun kami berada. Engkau tempat perlindungan kami, kekuatan kami, benteng perlindungan kami. Dan hanya kepadamu Tuhan kami mau teriak, kami mau bernyanyi dan berseru. Dan kami tahu kami akan menemukanmu. Dan mari setiap jemaat yang menemukan Tuhan, yang mendapatkan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Wow, what a powerful worship ya. Hari ini bersyukur banget kita masih bisa worship, kita masih bisa ibadah bareng-bareng di sini. Yuk, mari kita sama-sama give appreciate kepada volunteer kita yang luar biasa. Please ketik di kolom komentar, thank you volunteer. Dan gak lupa juga, saya mau nge-invite buat setiap teman-teman yang baru pertama kali join ibadah kita. Mari ke launch newcomers di icc.church.online. Nah, di situ kita mau kenal sama kamu lebih lagi, buat kita saling tahu lagi. Dan yang gak kalah penting nih, kita ada 2 pengumuman buat ibadah hari ini. Yang pertama, kita ada Global Expand Class. Itu nanti ada di tanggal 30 Mei 2021, jam 2 siang. Dan setiap orang mari daftar di icc.church.online. Dan ini adalah kelas terakhir di Spiritual Journey. So, mari kita beresin Spiritual Journey kita nanti tanggal 30 Mei ini. Dan yang pengumuman kedua adalah ada Home Cell Movement hari Selasa jam 7 sore di tanggal 8 Juni. Nah, ini khusus buat zone leader, buat home leader, dan leader di Gaze ICC Family. So, jangan lupa nanti kita ketemu lagi tanggal 8 Juni jam 7 malam. Dan sebelum ibadah, mari kita memberikan yang terbaik. So, it's offering time. Nah, The Bridge hari ini mari kita sebelum memberikan persembahan, kita baca dulu ayat di 2 Korintus 9 ayat 7 terjemahan baru. Ayatnya bilang gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita tahu bahwa memberi adalah salah satu habit atau kebiasaan yang bagus banget, dan Tuhan mau kita punya kebiasaan ini. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman bahwa bagian tersulit dalam membangun kebiasaan adalah memulai kebiasaan tersebut? Iya nggak sih? Nah, ada contohnya. Kalau kita mau olahraga, yang paling berat menurut saya itu tuh ngumpulin niat buat ngelakuin olahraganya. Pasti banyak banget alasan untuk kita nggak ngelakuinnya. Contohnya, paling nyata banget kayak kita mau lari pagi di hari libur. Misalnya hari Minggu atau mau hari Sabtu kita libur, kita mau lari pagi. Pasti banget ada alasan buat kita nggak lari pagi. Kalau saya pribadi, misalnya, aduh udah capek lah minggu ini atau minggu depan deh. Tenang, I know that. Pasti banget kita punya banyak alasan buat gitu. Nah, sama juga dengan halnya memberi. Banyak alasan lain untuk kita tidak memberi. Tapi hari ini saya mau encourage buat setiap kita mulai memberi dengan kesadaran ini. Mari kita memberi karena kita bersyukur dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. So, waktu ada alasan lain yang muncul untuk kita tidak memberi, mari ingat, kita memberi dengan sukacita. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke? So, before kita memberi, mari berdoa. Tuhan mengucap syukur kalau hari ini kami masih diberkati sama Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memberi. Kami percaya waktu kami memberi, kami tidak memberikan uang kami dengan sia-sia, tapi kami tahu Tuhan yang akan lipat gandakan, Tuhan yang akan buat itu jadi perpanjangan tangan Tuhan. Hari ini percaya Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap orang yang memberi. Tuhan sendiri yang akan membuat hidup kami berkali-kali lipat. Dan setiap orang yang percaya sama-sama bilang amin. Nah, buat teman-teman juga bisa memberi melalui nomor rekening yang tersedia di layar saudara. Dan yang gak mau repot, bisa juga nih pakai QR Code. Semuanya udah ada di layar ya. Nanti tinggal bisa di pause, bisa di screenshot buat teman-teman bisa memberi. Nah, so hari ini kita mau mendengarkan ibadah yang luar biasa dibawa oleh orang yang luar biasa banget. Prepare your heart.
Dan jangan lupa untuk catat, karena pasti banget bakal banyak hal yang Tuhan sampaikan melalui orang yang luar biasa ini. So, please welcome our big sister Devina Kay. Hai Brits, apa kabar? Hopefully semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Udah kangen banget sama kalian semua. Pengen peluk satu-satu tapi nggak apa-apa. Mungkin sekarang kita cuma bisa peluk virtual. Soon kita bisa ketemu. Oke? Deg-degan banget guys di sini. So support kalian sangat membantu dengan say yes and amin di kolom chat. Oke. Habits. Bulan ini kita lagi kupas tuntas dengan satu hal ini. And for me, habit itu penting banget. Karena habit membangun hidup kita. Dan bahkan masa depan kita. So, pastiin ambil catatan kalian dan take a note setiap hal yang Tuhan ingetin personal buat kalian. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar satu habit untuk kita lebih mengenal Tuhan. Yaitu kebiasaan berdoa. So, aku kasih judul Talking to God. Sebelumnya, aku pengen tanya nih sama teman-teman semua. Pada tahu nggak gambar ini? Ceding, ini ada gambar nanti. Nah, pasti pada tahu ya ini apa? Yes, betul. Ini gambar vending machine. Dan aku suka banget ketika lihat ada vending machine. Apalagi kalau lagi liburan ke Jepang, di sana banyak vending machine dan berbagai macam. Ada makanan, minuman, dan lain-lain lah. Nah, kalau lagi liburan, habis jalan-jalan, capek, kepanasan, dan haus banget. Ngelihat vending machine tuh kayak nemu harta karun, matanya langsung keluar lop-lop gitu ya, hati-hati. Kayak pengen cepet-cepet lari, mencet tombol, dan pengen ambil grab itu minuman. Nah, yang aku paling suka dari mesin ini adalah suara minuman yang kita pilih bergerak dan jatuh ke tempat pengambilan. Rasanya itu kayak happy, excited, dan puas banget setelah kita dapetin apa yang kita mau. Tapi ada hal yang menyebalkan, dan aku pernah ngalamin ini. Kita udah pencet, udah masukin koin nih, dan waktu minuman yang kita pilih bergerak, tiba-tiba ada suara grep, nyangkut, dan mesin error. Kita nggak dapetin apa yang kita mau, dan uang pun juga nggak bisa ditarik. Kita nggak bisa ambil koinnya karena biasa vending machine itu nggak ada yang jaga, nggak ada petugas di sebelahnya gitu yang kita mas error gitu, nggak ada kayak gitu. Itu rasanya nyebelin banget. Mungkin kalian pernah ngalamin itu dan jengkel, mau kesel, mau marah tapi nggak bisa. Dan dari cerita vending machine itu, sometimes itu terjadi juga saat kita membangun hubungan untuk lebih kenal Tuhan. Berdoa jadi salah satu ide yang sangat bagus. Tapi mungkin beberapa dari kita ngalamin hal seperti vending machine tadi. Kita udah lakuin bagian kita, mencet tombol, masukin koin, tapi barangnya nyangkut. Kita udah berdoa untuk segala hal, tapi nggak dapetin apa yang kita mau. Bahkan yang terjadi sebaliknya dari apa yang kita doain. Contohnya apa? Doa minta supaya ujian di mata kuliah atau mata pelajaran yang sulit, berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen lulus gitu. Tapi apa yang terjadi? Remedial, ngulang. Doa minta anggota keluarga sembuh, tapi apa yang terjadi? Kok makin parah ya? Doa minta pasangan hidup, kok malah semakin sepi gini hidupnya. Dan bahkan ngelihat notifikasi HP, kok nggak ada yang ngechat ya. Sedih banget. Dan saat kita doain hal-hal tadi lalu nggak terjawab, automatically akan muncul pikiran, aku salah apa ya?
Tuhan marah gitu ya sama aku? Tuhan denger gak sih? Tuhan masih sayang dan peduli gak ya sama aku? Dari pertanyaan itu kadang kita ngerasa bahwa doa itu seperti gak guna. Doa itu gak mengubah apa-apa. Aku sendiri pernah ngalamin ini. Sedikit cerita, aku 3 bersaudara, punya koko, punya cici. Dan di pertengahan tahun 2010, ciciku mengalami pembengkakan jantung, tapi diperparah dengan salahnya diagnosis dari dokter. Singkat cerita, obat yang diminum membuat pendarahan di dalam tubuhnya. Saat itu aku berdoa sekuat tenaga, bareng keluarga, minta kesembuhan cici karena bener kita sangat menyayangi cici dan aku cukup deket gitu. Awalnya ada sedikit harapan waktu cici dibawa ke Jakarta. Dan itu kita nggak di rumah sakit tapi cuma ke dokter, tapi bawa pulang ke rumah. Dan cici itu juga ngobrol sama aku, dia bilang gini, "Vin, tenang, badan cici udah kerasa better sekarang." But dalam waktu singkat setelah obrolan itu, lusanya cici meninggal dan dipanggil Tuhan. Aku tahu banget cici sekarang ada di surga bareng Tuhan. Dan aku tahu juga Tuhan peduli sama doaku di waktu itu. Tapi memang butuh waktu untuk menerima bahwa kita sudah berdoa sungguh-sungguh dan hasilnya benar-benar kebalik dari apa yang kita inginkan. Mungkin alasan lain yang membuat doa itu kok susah gini ya. Mungkin kita susah karena Tuhan gak kelihatan. Sometimes kita ngerasa kayak bicara sama diri sendiri saat kita berdoa, kayak ngomong sama tembok gitu ya. Dan gak jarang juga akhirnya ketiduran. Karena ya mungkin, aduh, ngobrol sama siapa ini gue ya. Kayaknya doa jadi hal yang sulit banget. Kamu gak sendiri, tenang ya. Kita akan bahas hal ini. Dan nanti kita akan tahu bahwa doa sama sekali gak sulit kok. Dan Joyce Meyer bilang, prayer is simply talking to God like a friend. And should be the easiest thing we do each day. Wow. So let's talk about this. Kita belajar bareng dari satu pribadi yang terkenal banget di Alkitab dan punya julukan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Siapa itu? Daud. Daud punya kebiasaan ngobrol and spending time with God. Di Alkitab banyak banget tercatat hubungan Daud dengan Tuhan. Dan salah satunya kita mau baca bareng di Mazmur 145 ayat 18. Walaupun aku gak bisa lihat kalian sekarang face to face, tapi aku mau ajak kalian baca ayat ini bareng-bareng ya dengan suara. 3, 2, 1. Tuhan itu dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya, kepada semua yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di ayat ini Daud bilang bahwa Tuhan dekat dengan semua orang. Daud gak bilang Tuhan dekat dengan orang yang baik yang berseru kepadanya. Daud juga gak bilang Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya dengan kata-kata indah. Oke, tapi Daud bilang Tuhan dekat dengan semua orang. So, hari ini coba diam sejenak, renungin ayat tadi. Kapanpun kita berbicara dengan Tuhan, kita sedang dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan kita. And anytime you talk to God, you are close to God because He is close to you. Yes, amin. Dan ketika kita sedang berbicara sama Tuhan, kita sedang memperdalam hubungan kita sama Tuhan, dan kita sedang membangun habit spending time with God. Hal ini tuh seperti persahabatan. Semakin dalam conversation kita dengan sahabat kita, dan semakin sering kita habisin waktu bareng, akan membuat hubungan tuh semakin lebih dekat dan semakin lebih kenal. Ada hal yang penting banget. Seringkali kita berdoa, kita ingin dijawab dari permintaan kita, baik yang kecil maupun yang besar. Tapi itu bukan inti dari doa. Bukan berarti salah kalau kita berdoa minta sesuatu ya, jangan salah arti. Tuhan kenal betul, Daud kenal betul Tuhan. Daud juga berdoa minta banyak hal sama Tuhan.
Tapi lebih dari itu, Daud value being close to God. He is value God presence. Dan waktu benar-benar kebersamaan sama Tuhan, Daud happy banget. Dan Daud tahu bahwa terlebih penting dari sekedar mendapat jawaban doa yang sesuai dengan keinginannya adalah menjadi dekat dengan Tuhan. Doa juga bukan hanya sekedar transaksi, memberi dan mendapatkan, meminta dan menerima. Pray is about being with God, being present, God being with us. Dan intinya doa adalah hubungan. Ketika kita tahu kebenarannya, kita bisa bold seperti Daud, yakin Tuhan ada dekat dengan kita. Jadi gak ada pemikiran lagi, Tuhan dengerin aku gak ya? Tuhan peduli lagi gak ya sama aku? Tuhan sayang sama aku? Gak ada itu lagi. Karena Tuhan selalu dekat dengan anaknya yang setia berseru kepadanya. Amin. Oke, sekarang mungkin udah mulai muncul nih di pikiran teman-teman, apa yang harus kita lakukan atau katakan saat berdoa? Oke, setelah tadi kita belajar dari satu pribadi Daud, kita mau belajar dari satu pribadi yang kasih pengertian bagaimana cara berbicara sama Tuhan. Kita belajar dari Paulus. Ayatnya di Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dalam ayat ini, Paulus ingin menyampaikan bahwa doa bukan satu hal, tapi doa seperti percakapan kita dengan sahabat. Kita lakuin ketika kita ketemu sahabat, kita lakuin hal-hal seperti ketawa dulu, nanya beberapa hal, bercerita, bercanda, ngasih update hidup, dan banyak hal lain yang kita lakukan. Dalam hal ini juga, Paulus meng-highlight ketika kita ngobrol sama Tuhan, ada beberapa hal yang Paulus highlight, yaitu yang pertama mengucap syukur, yang kedua mengingat orang-orang yang dia care, dan yang ketiga meminta hikmat dari Tuhan untuk kenal lebih. Ada hal yang menarik dari pasal ini. Paulus tidak berdoa supaya teman-temannya mendapat apa yang mereka inginkan, karena sekali lagi itu bukan inti dari berdoa. Paulus berdoa supaya Tuhan membantu mereka untuk mengenalnya lebih lagi. Paulus ngerti banget hal yang terbaik bukan soal untuk mendapatkan semua yang diinginkan, tapi hal yang terbaik adalah untuk mengenal Tuhan lebih baik, untuk mengalami Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita, baik sama kita, dan Tuhan yang setia sama hidup kita. That's the best thing prayer do for us. Remind us who God is, who we are, and how we never face the world alone. Ingat itu guys. Yuk kita mulai praktekin kebiasaan berdoa dalam hidup kita, karena ini penting banget. Nah, aku punya beberapa tips untuk memulai dan kita bisa punya kebiasaan berdoa. Oke. Yang pertama, say thanks. Mengucap syukur. Hal ini akan membukakan banyak hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena semakin kita mengucap syukur, semakin melihat banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup. Yang kedua, be honest, menjadi jujur. Kita nggak perlu merangkai kata indah untuk membuat Tuhan terkagum gitu ya. Tapi kita hanya cukup be yourself,
apa adanya di hadapan Tuhan, tentang apa yang kita rasa, apa yang kita gumulkan, karena Dia Tuhan yang baik. Dan Tuhan pengen kita bicara hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, give praise, naikkan pujian. Ketika kita memuji Tuhan, kita sedang menyatakan dan kita tahu betul bahwa Tuhan, Dia Tuhan yang kuat, Dia Tuhan yang baik, dan Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Itu poin yang ketiga. Dan poin terakhir, asking, meminta. Bukan hal yang salah untuk meminta sama Tuhan. Bahkan Alkitab juga ajarin kita untuk bawa semua permintaan kita sama Tuhan. Kita berdoa buat keluarga kita, berdoa buat teman, buat guru, buat dosen, bahkan buat musuh kita. Itu 4 tips yang pasti gampang banget untuk kita lakukan. But ingat, doa itu bukan rumus. Jadi gak ada salah, gak ada benar. Kita membangun kebiasaan berdoa karena intinya adalah hubungan. Jadi jangan takut salah, karena Tuhan pengen cuma kita terhubung. Kita terhubung sama Tuhan. Dan ketika kebiasaan doa terbangun, kita akan percaya sama Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan kita gak peduli sama apa yang kita hadapi sekarang, karena kita gak sendiri. Ada Tuhan bersama kita dan Dia dekat dengan kita. Amin. Mungkin setelah kita praktekin dan bangun kebiasaan berdoa, kita nggak ngerasa ada sesuatu yang berubah secara langsung. Tapi bayangin, kita coba membayangin kita itu lagi jadi partnernya Tuhan untuk jalanin visi Tuhan. Dan ketika kita semakin kenal Tuhan, kita bisa bertukar isi hati dengan Tuhan dan tahu betul apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. What a great life. Punya hidup yang powerful banget pastinya. So, let's build this habit together. Kita bangun kebiasaan berdoa bersama. Dan aku ngajak juga untuk kita praktekin ini di home cell. Karena itu jadi tempat yang tepat untuk kita saling ingetin, saling cerita, sharing pengalamannya dalam membangun kebiasaan berdoa ini. Dan bahkan menyemangati satu sama lain dalam membangun kebiasaan berdoa. Amin. Amin. Oke, belajar sesuatu hari ini. Yes, yuk kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Let's pray. God. Jesus. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Thank you God. Thank you udah mengasihi kami. Udah selalu care sama hidup kami. Dan kami belajar satu kebenaran, bahwa Engkau dekat dengan kami. Engkau dekat dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau berdoa, percaya ada generasi yang diubahkan. Ada anak-anak mudanya Tuhan yang boleh mau ambil komitmen ini Tuhan untuk membangun kebiasaan berdoa. Karena dengan itu kami tahu betul, kami semakin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Hidup kami bakal powerful, hidup kami bakal berdampak. Ada hal besar yang Tuhan mau kerjakan buat generasi ini Tuhan. Dan aku berdoa biar setiap yang mendengar percaya ada waktu quality time lagi di kamar-kamar doa mereka Tuhan. Dan hidup mereka gak akan sama lagi. Akan banyak dampak, akan banyak influence yang mereka kerjakan dimanapun mereka berada. Di sekolah, di kuliah, dan bahkan Tuhan yang akan menuntun mereka untuk mendekat dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Thank you God, thank you God. Biar hari ini ada komitmen baru untuk
kami semakin mendekat, melekat sama Engkau dengan berdoa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oke Jesus, angkat kedua belah tangan kita. Aku mau berdoa. Bapa, aku memberkati Engkau. Memberkati Engkau, percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada semangat yang terus bersama dengan Engkau kemanapun Kau pergi. Dan percaya berkat Tuhan terus mengejar Engkau, dan apapun yang Engkau kerjakan bisa maksimal dan memuliakan nama Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus buat hari ini. Bersyukur banget dan percaya hidup kami akan semakin luar biasa dan berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, happy Saturday. See you next week guys. Bye-bye. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, oke, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecc.church.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.